Di depan rumah Caca terlihat meja penuh sayuran segar dari bayam, kangkung, tomat hingga cabai merah. Caca, ini tomatnya berapa kilo nak? Kok aku lihat kayaknya lebih merah dan besar dari yang lain ya? Tapi jangan bilang harganya juga lebih besar. Tomatnya 10.000 aja bu, mahal dikit nggak apa-apa kan? Soalnya ini tomat pilihan, aku ambil langsung dari pengepul yang bagus, nggak kayak yang di warung sebelah. 10.000? Waduh Ca, di warung Bu Darmi cuma 7.000 loh. Masa di kamu bisa semahal ini? Selisihnya jauh banget, 3.000. Lumayan kan itu buat beli cabe. Ya kalau mau murah beli aja di sana bu, aku juga nggak maksa kok. Tapi ya jangan heran kalau dapat tomat busuk separoh, kan beda kualitasnya. Aduh Ca, ngomongnya jangan gitu lah. Kita kan cuma nanya, lagian harga pasar itu nggak segitu tinggi toh. Kamu nggak takut toh pelanggan kabur? Heh, aku jualan begini aja udah banyak yang beli, Bu. Nggak semua orang suka murah tapi jelek. Ada juga loh yang tahu mana yang layak dibayar lebih. Tapi kita kan bukan orang kaya, Ca. Kita belanja buat harian, bukan buat gaya-gayaan. Turunin dikit aja deh harganya, biar sama kayak yang lain. Waduh, ibu-ibu ini ya suka banget nawar. Aku udah kasih harga pas kok. Ini dari pasarnya aja udah segini modalnya. Aku juga butuh untung dong. Tapi masa tomat 10.000 sih, cabai 20, bawang merah 30. Ini sih bukan warung sayur, tapi warung emas namanya. Ya namanya juga usaha bu, kalau mau kualitasnya bagus ya begini harganya. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, aku nggak maksa beli kok. Aduh Ca, ngomongnya itu kayak nyindir gitu. Ya udah deh beli ajarin. Mau gimana lagi, udah capek muter pasar, panas banget soalnya. Iya deh Ca, bungkusin tomat 2 kilo sama cabai setengah ya. Tapi tolong dibagusin, jangan dicampur sama yang layu itu. Iya ya, santai aja, aku tahu kok mana yang bagus. Ini ya, tomatnya masih keras, cabainya juga kering, gak kayak di warung lain yang lembek semua. Ini uangnya Ca, tapi jujur ya, kamu ini harus mikirin juga soal langganan. Kalau semua orang kayak aku dan Saring gak balik lagi, gimana? Halah, ibu-ibu tenang aja. Aku udah punya banyak pelanggan setia, jadi nggak masalah kalau kehilangan 2 orang pembeli. Ya udah deh, tapi ingat ya Ca, rezeki itu jangan disombongin. Kadang yang naik bisa juga turun loh. Iya bu, makasih ya buat wejangan gratisnya. Tapi selama sayuranku masih bagus, aku yakin kok orang bakalan tetap beli. Ibu Rini dan Ibu Sari berjalan sambil menenteng kantong belanjaan, sambil dengan wajah kesal setelah berbelanja di warung Caca. Tak lama kemudian mereka berpapasan dengan Rani dan juga Dimas. Bu Rini, Bu Sari, mau kemana nih? Belanjaannya banyak banget, kayak habis borong pasar aja. Iya ini Ran, baru dari warungnya si Caca itu loh yang jualan sayur di depan rumahnya. Capek banget rasanya. Warung Caca ya Bu, kebetulan banget kami juga mau ke sana nih. Katanya sayurannya segar-segar, makanya kami pengen coba beli di situ deh. Loh, kalian mau ke sana? Waduh Dimas, Rani, kalau boleh kasih saran ya, mending kalian pikir-pikir dulu deh sebelum belanja di sana. Emangnya kenapa Bu? Aku malah dengar katanya sayurannya bagus-bagus baru dipetik tiap pagi. Bagus sih iya, tapi harganya bikin kantong jantungan Ran. Serius deh, mahalnya kebangetan kayak harga sayur impor dari luar negeri aja. Masa sih Bu? Aku kira harganya standar kayak di warung Bu Darmi atau di pasar bawah itu. Halah, standar apaan? Tadi aja cabai setengah kilo 20.000, tomat 10.000, bawang merah 30.000. Udah nawar juga ditolak mentah-mentah sama si Caca itu. Waduh, segitu mahalnya ya. Kami tadi udah niat banget loh mau belanja di situ, soalnya deket dari rumah. Deket sih deket, tapi kalau tiap belanja bikin kantong bolong ya sama aja. Mending jalan dikit ke pasar daripada bayar semali itu. Aduh, aku jadi ragu nih Mas, soalnya uang belanja kita kan pas-pasan, belum lagi nanti harus beli beras sama minyak. Ya juga sih, kalau sampai harganya segitu sih bisa jebol pengeluaran bulan ini. Makasih banyak ya Bu, ibu-ibu udah kasih tahu duluan. Kalau gitu kita mending ke pasar aja sekalian, lumayan bisa pilih-pilih sayuran juga. Iya deh, setuju. Lagian di pasar juga banyak pilihan, harganya bisa ditawar dan suasananya rame. Sekalian jalan-jalan sore, kan lumayan. Nah gitu dong, pintar. Jangan mau rugi cuma gara-gara warung depan rumah. Sekali belanja di sana bisa bikin nyesel seminggu. Iya Bu, makasih ya udah ngasih tahu. Untung ketemu ibu berdua. Kalau enggak, pasti kami udah nyesel belanja di situ.
3 hari kemudian. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian ibu-ibu itu kecewa. Warung sayur milik Caca kini tampak sangat sepi. Aduh, kenapa ya? Kok nggak ada yang beli lagi akhir-akhir ini? Biasanya pagi gini udah rame, sekarang sepi banget kayak kuburan. Tiba-tiba muncul Rahmat pulang dari mancing. Assalamualaikum Bu. Nih aku dapat ikan lumayan banyak hari ini. 3 ekor gabus, 2 mujair. Lumayan kan buat lauk nanti siang. Waalaikumsalam, ikan mulu yang kamu pikirin, Mat. Lihat nih, warung kita sepi dari pagi, nggak ada yang beli satupun. Kok bisa sepi Bu? Bukannya kemarin masih ramai pembeli. Aku pikir justru makin laris setelah kamu itu nambah stok sayur. Kamu pikir semua gampang? 3 hari ini nggak ada yang mampir sama sekali. Sayuran udah pada layu, modal juga udah habis. Aku pusing banget, Mat. Ya udah sabar dulu Bu, namanya juga usaha, pasti ada sepinya. Mungkin besok rame lagi. Jangan langsung marah gitu dong. Gampang banget ngomong sabar. Ya soalnya kamu nggak ngerasain kan capeknya jagain warung dari pagi sampai sore. Kamu enak tinggal mancing tiap hari, pulang bawa ikan dan senang-senang. Aku mancing juga kan buat dapat lauk gratis Bu. Kalau nggak gitu mau makan apa? Warung aja sepi, uang pun nggak masuk. Tapi ya jangan tiap hari juga, Mat. Masa suami kerjaannya cuma mancing? Lihat itu, suami orang lain bantu istrinya jualan, bukan keluyuran ke sungai. Ya kamu maunya aku ngapain Bu? Aku kan udah bantu bikin gerobak waktu awal buka warung. Masa semuanya aku juga yang harus kerjakan? Aku ini cuma minta kamu bantu jualan keliling, Mat. Siapa tahu kalau kamu keliling ada pembeli lain yang mau beli daripada duduk nggak jelas. Jualan keliling, aduh Bu, itu capek banget loh. Panas-panasan, dorong gerobak, belum lagi kalau nggak laku. Aku tuh bisa masuk angin nanti. Halah, alasan aja kamu itu. Baru disuruh dikit aja udah ngeluh. Laki-laki kok lembek banget sih. Kalah banget sama mama yang jualan keliling tiap pagi. Jangan ngomong gitu dong Bu. Ya udah kalau kamu anggap aku itu pengecut, aku buktikan deh. Aku jualan keliling deh, biar kamu itu lihat siapa yang lebih kuat. Nah gitu dong, baru dikatain dikit udah langsung semangat. Kadang kamu itu butuh dipancing dulu baru mau gerak. Ya udah aku jualan. Tapi kalau nanti nggak ada yang beli, jangan marah ke aku ya. Salah sendiri maksa. Terserah, yang penting aku pengen lihat kamu kerja keras juga. Bukan cuma mancing doang tiap hari. Siapa tahu jualan sayur ini bisa bikin kamu sadar akan tanggung jawab. Siang itu Rahmat mendorong gerobak sayur keliling pelan-pelan menyusuri jalan komplek. Namun tak ada yang membeli. Rahmat, kamu beneran jualan sayur sekarang? Ada apa ini? Kok bisa ganti peran sama istri? Hei ya Bu, beginilah nasib. Warung di rumah sepi banget beberapa hari ini. Jadi ya mau nggak mau aku itu bantu jualan keliling biar dagangan itu nggak busuk. Wah, kasihan juga ya. Ya udah deh Rahmat, kalau gitu tunjukin deh sayurannya. Siapa tahu aku sama Rini bisa bantu beli sedikit biar daganganmu nggak mubazir. Wah, makasih banget ya Bu. Nih ada bayam, kangkung, tomat, sama bawang merah. Semuanya masih seger kok. Harganya juga sesuai kualitasnya. Ini bayamnya bagus sih, tapi berapa harga per ikatnya, Mat? 10.000 aja Bu, dijamin bagus, nggak kayak yang di pasar. Nasi basah, daunnya hijau, tua, nggak layu. 10.000. Lah, itu harganya sama kayak di warung Caca dong. Aku pikir karena kamu keliling harganya bisa lebih murah. Loh Bu, kan aku jualan dari warung itu juga. Jadi ya harga tetap sama. Lagian sayurku ini kualitas warung bukan pasar. Heh. Tapi kan kamu yang keliling, Mat, harusnya ada potongan dikit lah. Masa udah panas-panasan pembeli juga tetap bayar mahal? Ya maaf Bu, aku cuma nurut harga dari Caca. Katanya jangan nurunin harga biar nggak rugi. Kalau aku turunin nanti dimarahin lagi deh. Aduh Rahmat, kamu itu ya nurut banget sama istri. Lihat aja jadinya nggak laku-laku. Harga segitu siapa yang mau beli coba? Ya udah deh, kalau gitu maaf ya Mat. Tadi niatnya mau bantu, tapi kalau harganya segitu kami lewat aja dulu. Ya nggak apa-apa Bu, aku ngerti kok. Kalau ibu itu nggak mau beli ya juga wajar. Mungkin aku yang salah strategi. Malam itu di ruang tengah rumah Caca, mereka sangat kesal karena hanya mendapat untung yang sedikit. Cuma segini hasil jualan sehari. Ya Allah Rahmat, bahkan buat beli sayur modal besok aja kayaknya kurang deh. Padahal kamu udah muter dari pagi kan? Iya Bu, aku itu udah keliling dari ujung ke ujung komplek, teriak sampai serak. Tapi nggak ada yang mau beli. Orang-orang itu malah ngelirik aja terus pergi. Aku
Aku tuh heran ya, kenapa mereka nggak mau beli? Apa mereka pikir sayur kita jelek? Padahal aku udah pastiin semuanya masih segar. Ini tuh sayur pilihan loh, bukan sembarangan. Bukan soal sayurannya Bu, aku itu sempat ketemu Ibu Rini sama Bu Sari. Mereka bilang harga kita itu kemahalan. Mereka aja sampai mundur waktu tahu harganya. Oh, jadi itu penyebabnya. Pasti mereka yang nyebarin kabar itu. Makanya nggak ada yang mau beli lagi ke kita. Dasar iri sama kesuksesan orang. Ya mungkin juga, tapi kalau dipikir-pikir mungkin kita emang harus turunin harga dikit Bu, biar orang itu nggak kapok beli lagi. Enggak, Mat. Aku nggak mau nurunin harga. Kita ini kerja keras, modal juga gede. Masa dijual murah? Aku nggak mau rugi cuma karena ngikutin omongan orang. Tapi kalau gini terus warung kita itu bisa tutup Bu. Kita butuh para pembeli bukan gengsi. Mau sampai kapan nunggu orang itu datang sendiri? Jadi, kamu nyalahin aku sekarang. Kamu pikir ini salah aku, ha? Aku yang tiap hari bangun pagi, ngurusin sayur, nimbang, nyusun, semua itu aku. Aku itu nggak menyalahkan kamu Bu. Aku cuma bilang kenyataan aja. Harga kita emang bikin orang itu mikir 2 kali. Itu faktanya. Wah, kamu gampang banget ngomongnya, Mat. Coba kamu yang ngerasain gimana beratnya ngurus warung sendiri. Aku nggak duduk manis kayak kamu waktu mancing tiap hari. Sekarang aku juga kerja Bu. Aku udah keliling bawa gerobak seharian loh. Kaki ini sampai pegel semua. Kalau bukan karena kamu maksa, aku tuh udah berhenti dari tadi Bu. Kamu itu ya, kerja dikit aja udah ngeluh. Aku itu pengen kita kaya, Mat. Bukan hidup miskin kayak gini terus. Caca kemudian masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya di rumah Pak Jaya terlihat Caca dan Rahmat sedang membeli untuk mengisi stok sayuran. Pagi-pagi udah datang ya. Ada perlu apa nih Caca sama Rahmat? Mau beli sayur lagi ya? Ya Pak, kami mau beli stok sayur buat dijual lagi. Kalau bisa kami ambil yang banyak biar nggak bolak-balik ke sini deh. Oh boleh banget, tapi sekarang harga sayur lagi naik. Soalnya cuacanya nggak menentu, banyak tanaman yang rusak karena hujan itu deras kemarin. Naik berapa, Pak? Jangan tinggi-tinggi dong. Kita aja udah susah jualnya. Pembeli banyak yang pelit nawar. Bayam 15.000 per ikat, kang 12.000, tomat 14.000, cabai malah 25.000 per kilo. Itu udah harga paling murah dari kebun loh. Oh segitu Pak, waduh mahal banget. Biasanya aja nggak sampai segitu. Kalau begini bisa rugi kita jualan nanti. Iya, Pak. Itu harganya gila-gilaan banget. Kita kan bukan juragan besar, cuma penjual kecil. Masa nggak bisa dikasih harga langganan sih? Saya juga nggak bisa jual murah nak. Lihat aja ladang saya itu banyak yang gagal panen. Harga segitu aja saya itu masih untung tipis. Iya, tapi masa segitu juga dibilang murah? Kita ini udah kerja keras, Pak. Nggak kayak bapak yang tinggal panen terus jual mahal. Hati-hati ngomongnya Caca. Saya ini menanam sayur bukan buat kaya tapi buat hidup. Harga tinggi itu bukan kemauan saya tapi sebuah keadaan. Ya kami cuma nawar Pak, siapa tahu bisa dapat potongan dikit. Lagian kalau jual ke kami rutin kan sama-sama untung Pak. Saya sudah bilang nggak bisa. Kalau kalian mau murah beli aja di kebun lain. Jangan maksa saya rugi ya. Waduh, pantas aja ya petani kayak bapak nggak maju-maju. Mentang-mentang punya kebun dikit, gayanya udah kayak bos besar aja. Kamu ngomong apa sih barusan? Ulangi. Saya ini kerja dari subuh bukan duduk santai di warung. Jangan seenaknya merendahkan orang Caca. Lah, kan emang benar orang desa itu kadang sok-sokan mau harga tinggi padahal yang belinya susah nyari uang. Cukup. Kalau kalian itu nggak mau beli pulang saja. Saya itu nggak mau jual sayur ke orang yang tidak bisa mari kerja orang lain. Wah Pak jangan marah dulu. Kami cuma nggak ada tapi-tapian. Pergi aja dari sini. Sebelum saya itu panggil orang kampung. Kalian kira gampang nanam sayur di tanah keras kayak begini? Ya udahlah, Mat, kita pergi aja. Tuh orang sensian banget sih, nawar dikit aja udah kayak diancam perang. Malam harinya di rumah Caca dan Rahmat, keduanya masih terbakar amarah setelah diusir dari rumah Pak Jaya pagi tadi. Aku masih nggak terima, Mat. Kita udah jauh-jauh ke sana, niat beli baik-baik malah diusir kayak maling. Sakit banget rasanya. Ya Bu, aku juga kesel. Udah panas-panasan capek jalan jauh, malah dapat perlakuan seperti itu. Padahal cuma nawar sedikit doang. Dikit apanya, Mat? Itu orang emang sombong banget, ngerasa hebat cuma karena punya kebun sayur. Udah gitu ngomongnya nyolot, kayak kita nggak punya harga diri. Orang kayak gitu pantas dikasih pelajaran. Pelajaran? Maksud kamu gimana Bu? Jangan ngomong yang aneh-aneh deh. Kita itu udah susah, jangan nambah masalah baru. Aku nggak bercanda, Mat. Aku punya ide baru. Kalau dia nggak mau jual sayurnya ke kita, ya kita ambil aja sendiri dari kebunnya. Hah? Kamu gila Bu? Nyuri dari kebun Pak Jaya. Ntar kalau ketahuan, kita bisa dilaporin warga. Bisa berapi nanti urusannya.
Siapa suruh dia marah-marahin kita tadi pagi? Anggap aja ini balasan kecil. Lagian kalau kita ambil dikit aja, siapa yang bakalan tahu? Dan aku udah mikirin cara amannya. Kita pergi tengah malam pas orang-orang tidur. Kita ambil beberapa ikat aja, yang penting cukup buat jualan besok. Aduh Bu, kenapa sih hidup kita itu malah makin rumit? Tapi ya kalau berhasil kita itu bisa dapat sayur gratis buat dijual lagi. Nah, itu baru mikir cerdas. Lagian kita ngambil semua kok, cuma sebagian kecil aja. Anggap aja pinjem dari orang sombong. Ya udah Bu, tapi kamu janji jangan lama-lama. Di sana aku itu nggak mau kalau tiba-tiba ada warga yang lihat. Santai aja, aku udah siapin karung di dapur. Tinggal kamu yang bantu bawa nanti malam. Kita berangkat jam 12 pas biar sepi. Tengah malam Caca dan Rahmat menjalankan rencana nekat yang sudah mereka buat, yaitu mencuri sayuran di kebun Pak Jaya. Wah, Mat, kita ambil sebanyak mungkin biar sekalian aja. Besok warung kita penuh lagi kayak dulu. Tapi jangan kebanyakan juga Bu, kalau sampai kebunnya kelihatan bolong begini, Pak Jaya itu pasti sadar dan lapor warga. Ah, udah cepet, ambil aja yang kelihatan bagus. Ini bayamnya seger banget, daunnya masih kaku. Cocok nih buat dijual mahal. Ya, tapi aku tuh masih deg-degan Bu, kalau aja ada yang lewat sekarang, bisa tamat kita. Kamu itu dari tadi ngomel mulu, bukannya fokus. Ini bantuin pegangin karungnya, jangan bengong. Aku masukin kangkungnya sekalian. Waduh, berat banget nih Bu, kamu yakin kita bawa semua? Ini udah hampir penuh loh. Masih muat, ambil tomat-tomat yang di ujung sana. Lihat itu warnanya merah banget, pasti laku keras besok. 2 jam kemudian. Ya udah cepetan, udah cukup kali ya. Karung udah penuh, kita harus cabut sebelum ada yang bangun. Oke, angkat pelan-pelan ya, jangan bunyi. Aku bantu dari belakang. Awas, jangan jatuhin tomat itu. Dengan langkah perlahan tapi pasti Caca dan Rahmat meninggalkan kebun itu sambil membawa 2 karung besar berisi sayur segar. Keesokan harinya di depan rumah Caca sudah ramai luar biasa. Warung sayur mereka yang biasa sepi kini dipenuhi para warga. Bu, lihat deh, baru buka aja udah ramai banget. Orang-orang sampai antri, kayaknya ini hari paling ramai sejak kita buka warung. Makanya Mat, aku udah bilang kan kalau kita nurunin harganya dikit pasti bakalan rame. Sekarang lihat sendiri kan hasilnya. Loh Caca, Rahmat, tumben banget jualan kalian rame gini. Kemarin aja warung kalian sepi, sekarang malah kayak pasar mini. Iya Bu Rini, soalnya sekarang kami jual murah banget. Sayur-sayur ini semuanya baru panen dan masih segar. Bayamnya juga cuma 5.000 per ikatnya loh. 5.000? Walah, murah banget. Kemarin aku beli di tempat lain itu harganya 7.000. Tumben kalian jual murah begini. Ada apa toh? Nggak ada apa-apa kok Bu, kami cuma pengen bantu warga biar bisa beli sayuran murah. Sekalian biar warungnya itu rame lagi. Tapi ini sayurnya kelihatan bagus banget, Mat. Warna daunnya hijau banget, seger semua. Kalian dapat dari mana? Oh, itu rahasia dagang, Bu. Pokoknya stok kami ini banyak, jadi bisa jual murah, rezeki lagi bagus. Walah, bagus dong kalau gitu. Aku beli kangkung 2 ikat ya, sama cabai setengah kilo. Mumpung murah begini. Siap Bu, nih kangkungnya masih basah, baru tadi pagi diambil. Ini cabainya juga masih kencang kulitnya. Kalau gitu aku beli juga ya. Tambahin tomat 2 kilo sama bayamnya 1 ikat ya. Soalnya di rumah anak-anak lagi doyan sayur. Siap Bu Sari. Wah, senang banget deh rasanya lihat pembeli rame kayak gini. Akhirnya kerja keras kita nggak sia-sia. Tiba-tiba Pak Jaya berjalan cepat ke arah mereka dengan wajah serius. Siang Caca, Rahmat, kalian sempat lihat ada hal yang aneh nggak semalam? Kebunku berantakan, banyak sayur yang hilang. Aku pusing banget dari pagi nyari penyebabnya. Masa sih Pak, hilang banyak? Waduh, kok bisa? Apa jangan-jangan maling sayur keliling ya Pak? Entahlah Mat, aku bangun pagi lihat bayam, tomat sama kangkung pada hilang. Banyak juga yang rusak diinjak-injak. Aku sampai heran kok bisa segitu parahnya. Astaga Pak, kasihan banget. Padahal kemarin Bapak bilang panennya bagus ya. Waduh, jangan-jangan itulah binatang deh Pak. Kayak babi hutan gitu mungkin. Babi hutan, tapi kebunku kan di pagar tinggi. Gak pernah ada yang bisa masuk. Kalau tikus atau kelinci sih mungkin, tapi sebanyak itu kayaknya aneh. Bisa Pak, soalnya babi hutan itu kuat banget. Pagar setinggi apa juga bisa dijebolnya. Di ujung desa aja kemarin warga bilang ada yang lihat babi gede banget lewat situ. Nah, bisa aja sih, aku juga nggak nemu jejak manusia di sana.
Nah kan berarti fix itu babi hutan Pak. Kalau gitu Bapak itu harus segera pasang jebakan malam ini biar nggak kejadian lagi. Ya juga ya, aku itu nggak mau panen berikutnya itu rusak lagi. Nah kasih deh idenya Mat, aku tuh bakal bikin jebakan dari kawat baja di sekitaran pagar. Bagus itu Pak. Nanti kalau udah ketangkep babinya, panggil aja kami ya. Pengen juga lihat kayak gimana bentukan babi hutan yang pinter ambil sayuran. Siap Cak, kalian baik banget udah peduli. Ya udah deh, aku pamit dulu mau siapin perangkapnya. Mudah-mudahan malam ini ketangkep deh pelakunya. Semoga aja Pak, biar Bapak itu tenang lagi. Kasihan kalau terus kehilangan hasil panennya. Pak Jaya pun melangkah pergi meninggalkan warung. Aduh, untung aja dia percaya. Kalau tadi kita salah ngomong dikit aja, bisa tamat kita, Mat. Ya Bu, untung banget, tapi sekarang aku malah takut. Gimana kalau jebakan yang dipasang itu nanti malah... Udah, jangan mikir aneh-aneh dulu. Yang penting dia percaya. Besok pagi kita jualan lagi sisanya sebelum ada yang curiga. Malam itu suasana rumah Caca terasa berbeda. Caca dan Rahmat duduk berdampingan sambil menghitung uang hasil jualan hari ini. Mat, lihat nih, uang kita banyak banget. Nggak nyangka ya, jualan sayur curian bisa ngasih untung sebanyak ini. Ya Bu, aku juga nggak nyangka banget seramai itu. Orang-orang itu pada rebutan beli. Kayak nggak sadar kalau sayur yang mereka beli itu hasil dari kebun Pak Jaya. Hei. Mereka mana tahu, yang penting kita pinter manfaatin kesempatan. Sekali curi aja bisa dapat untung segini, apalagi kalau 2 kali. Maksud kamu mau curi lagi Bu? Tapi kemarin dia itu bilang mau pasang jebakan. Gimana kalau jebakan itu udah dipasang sekarang? Iya juga ya, aku sempat mikir gitu tadi. Tapi masa sih secepat itu dia pasang jebakan? Orang tadi aja masih di sini siang-siang. Nah itu, mana sempet dia itu masang jebakan sore tadi. Pasti paling cepat juga besok atau lusa baru beres. Jadi malam ini masih aman deh. Kamu bener juga, Mat. Kalau gitu, ini kesempatan kita sebelum kebunnya beneran dijaga. Kita ambil lagi malam ini. Nah gitu dong, aku suka kalau kamu itu udah bersemangat lagi. Malam ini kita bakal buktikin kalau nasib itu bisa kita atur sendiri. Malam itu kebun sayur Pak Jaya, Caca dan Rahmat datang membawa 2 karung besar. Nih bayamnya masih segar banget. Wah rezeki lagi nih. Lihat Bu, semuanya kayak belum disentuh sama sekali. Waduh, Mat. Bagus, kita ambil tomat sama cabai juga ya. Sekalian aja semua yang bagus, biar warung kita besok penuh lagi. Waduh Bu, ini udah lumayan berat, tapi ya udahlah. Sekali lagi aja besok kita itu bisa istirahat seharian. Mat, bantu aku pegang ini ya. Aku mau petik kangkung yang di pojok itu. Awas, jangan injak akar rubi itu. Akar labu. Mat, bantu aku pegang ini ya. Aku mau petik kangkung yang di ujung pojok itu. Awas, jangan injak akar labu itu. Bu, kamu denger nggak? Kayak ada suara gesekan dari atas pohon. Hah? Mana sih? Aku nggak lihat apa-apa, Mat. Jangan nakutin aku gitu deh. Tiba-tiba dari atas pohon sebuah keranjang bambu raksasa jatuh menimpa mereka berdua. Aduh, Mat. Ini jebakan. Aku bilang juga apa? Jebakan Pak Jaya udah dipasang. Berat banget. Ini aku itu nggak bisa angkat bambu-bambunya Bu. Tebal semuanya. Ini kayak dikali dari luar. Aku udah dorong sekuat-kuatnya. Keesokan harinya Pak Jaya berjalan menuju jebakan yang ia pasang semalam. Astagfirullahaladzim, Rahmat, Caca, kalian ngapain di dalam jebakan babi saya? Pak Jaya, tolong kami. Ini salah paham. Pak, kami cuma mau bantu Bapak. Iya, Pak. Kami itu semalam lihat babi hutan lari ke arah kebun Bapak. Kami cuma mau bantu ngusir, malah kejebak sendiri. Bantu usir tengah malam dengan bawa karung dan juga senter. Kalian pikir saya itu nggak bisa bedakan mana orang bantu, mana maling? Sumpah Pak, kami itu nggak ada niat jahat. Kami cuma pengen bantu karena kasihan sama kebun Bapak kemarin yang rusak itu. Iya, Pak. Kami khawatir babinya balik lagi. Jadi kami langsung datang tanpa mikir panjang. Kami nggak sengaja kena jebakan Bapak. Jangan bohong sama saya. Semalam saya lihat bayangan 2 orang di kebun lewat jendela. Saya pikir maling. Ternyata kalian itu bener ya yang rusak kebun saya. Enggak Pak, demi Tuhan kami itu nggak curi. Kami cuma... Maaf, Pak. Kami nggak bermaksud jahat. Kami cuma pengen rezeki lebih. Warung kami sepi, Pak. Kami terpaksa. Ya Pak, kami salah. Tapi tolong jangan laporkan ke warga ya. Kami janji nggak bakal mengulangi lagi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menggelap. Kilatan cahaya besar menyambar Caca dan Rahmat dan mengubah keduanya menjadi babi hutan. Ya Allah, Rahmat, Caca, astagfirullahaladzim. Kalian berubah jadi babi hutan.